Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Minggu 2 Juli 2023. Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman dimanapun berada. Semoga pagi hari ini saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke gereja-gereja untuk merayakan ibadat dan ekaristi. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur untuk bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang sepekan yang telah kami lalui. Kami mohon semoga Engkau selalu tetap menjaga, melindungi kami sepanjang hari-hari hidup kami di pekan yang mendatang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan suci hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, renungan pagi ini saya beri judul Mengasihi Yesus harus menjadi pilihan prioritas. Membaca, mendengar, dan coba merenungkan secara sungguh dan mendalam sabda Tuhan hari ini, khususnya Injil Matius tadi. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan dilematis dengan pernyataan-pernyataan Yesus. Agar kita tidak tinggal dalam dilematis pilihan, kita harus bertanya secara terus-menerus dalam hati. Apakah saya salah dan berbuat tidak benar dalam hidup ini? Kalau saya mengasihi orang tua yang telah melahirkan saya, apakah saya salah dan tidak benar kalau saya mengasihi putra dan putri yang telah kami lahirkan? Dan lebih membingungkan kita adalah diminta untuk tidak mempertahankan nyawa, tapi harus rela kehilangan nyawa. Aneh kan? Tapi akan tidak aneh dari pernyataan Yesus adalah kehilangan nyawa demi dia. Kita juga sebenarnya tidak dilarang untuk mengasihi orang tua, mengasihi putra-putri kita, mengasihi saudara-saudari kita dalam hidup. Tapi sebagai orang Kristen, dalam kaitan dengan kasih, Yesus menuntut dan meminta kita untuk mengasihi dia jauh melebihi kasih kita kepada siapapun orang-orang yang dekat dengan kita. Dan itu artinya kita diminta tidak terikat dengan hal-hal yang bersifat dunia, tapi mengasihi Yesus dan rela kehilangan nyawa demi Yesus harus menjadi pilihan utama kita. Dan itu dengan cara seperti apa dan bagaimana konkretnya? Secara konkret juga telah ditunjukkan langsung oleh Yesus dalam Injil tadi, yakni hidup saling mengasihi, hidup saling memperhatikan, hidup saling menghormati serta memperlakukan sesama secara baik dan benar berdasarkan status sosial yang dimiliki dalam hidup kemasyarakatan maupun dalam hidup menggereja. Dan lebih dari itu, bukti lain yang menunjukkan bahwa kita akan menjadi layak bagi Yesus adalah bagaimana kita menunjukkan hidup kekatolikan kita atau hidup kekristenan kita di antara kita dan di antara orang yang hidup berdekatan dengan kita yang tidak seiman dengan kita. Hidup sebagai murid Yesus dan dianggap layak bagi Yesus adalah tidak mudah dan gampang. Kita akan lebih layak bagi Yesus kalau dalam hidup ini mengasihi orang-orang. Mengasihi Yesus menjadi prioritas pilihan. Artinya, harus mengorbankan kepentingan yang bersifat sementara untuk mendapatkan hidup yang bersifat kekal dan abadi. Bahkan kita akan layak bagi Yesus kalau demi Yesus dan kebenaran firman-Nya kita rela kehilangan segala yang kita miliki, bahkan hidup kita atau nyawa kita menjadi taruhan.
Prioritas pilihan untuk mengasihi Yesus jauh melebihi kasih kita kepada sesama juga. Harus dibuktikan dengan rela mengorbankan apa yang menjadi milik kita untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Rela melepaskan urusan-urusan pribadi dan kesenangan-kesenangan dunia untuk mengasihi Tuhan yang terwujud dalam hidup doa, baik secara pribadi, bersama, dalam keluarga, dalam lingkungan, dan juga dalam wilayah-wilayah. Selalu punya waktu untuk Tuhan jauh lebih banyak daripada untuk kesenangan seperti pada sinetron-sinetron atau kesenangan pada perjudian dalam aneka nama yang boleh dibilang menjadi mata pencaharian saat ini. Lebih dari itu, sebagai orang Kristen, kita harus melihat ibadah dan ekaristi sebagai pusat dan puncak hidup dan sebagai kebutuhan rohani yang bersifat wajib, tetap, dan mengikat. Jika hal ini ada dalam hati dan pikiran kita, maka ruang gereja tidak akan mampu menampung siapapun kita. Kenapa? Gereja ada bangku-bangkunya yang tidak penuh. Karena banyak orang belum menjatuhkan pilihan yang tepat dan benar dalam hidup sebagai orang Kristiani. Pilihan mereka adalah pada perut dan pantat dan dompet. Tapi kenyataan perut mereka juga tetap lapar. Dompet mereka juga tidak terisi, penuh dan tumpah keluar. Lebih dari itu, hidup mereka lebih diwarnai iri hati, cemburu, curiga, benci, dan dendam, pertengkaran, kemabukan, caci maki, perjudian, dan lain-lain. Berbeda dengan hidup dari orang yang memilih mengasihi Yesus sebagai prioritas pilihan. Hidupnya selalu punya waktu untuk Tuhan terlebih dahulu sebelum kepentingan-kepentingan lain. Punya rasa salah dan berdosa bila tidak merayakan ekaristi atau ibadat pada hari Minggu dan hari-hari raya lainnya. Marilah selama masih ada waktu untuk membuat prioritas pilihan yang tepat, sehingga sesudah hidup dunia ini, kita akan menerima kembali hidup kita yang baru, yakni keselamatan dan kebahagiaan bersama Allah dalam kemuliaan-Nya. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, cinta-Mu kuat bagi kami. Air laut yang banyak tidak menghanyutkan cinta-Mu, dan api yang panas membara tidak menghanguskan cinta-Mu. Kami mohon bimbinglah hati dan budi kami untuk saling mencintai di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita berangkat ke rumah ibadat kita masing-masing pada pagi hari ini, mari kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan menuju rumah-rumah ibadat kita, agar kita tiba dengan aman dan boleh merayakan ibadat dengan tenang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Perjalanan kita menuju rumah ibadat kita masing-masing dan seluruh ibadat dan ekaristi yang kita rayakan hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.